bisa mempertemukan para pihak yang sedang tegang saat ini adalah satu prestasi ya. Masih ada waktu 7 bulan ya, karena eventnya November 2022. Untuk pemerintah Indonesia itu gercep gitu, gerak cepat membentuk tim diplomasi yang handal. Saya melihat belum ada satu upaya yang cukup serius ya mengatasi ancaman dari Amerika yang dalam KTT G20. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali hari ini dalam segmen Jangan Salah Arah, membahas berbagai peristiwa secara jernih agar kita tidak salah arah. Ya, hari ini hari Jumat ya. Mungkin setelah kita melaksanakan ibadah Jumat, hari ini kita akan memulai kembali diskusi Jangan Salah Arah kita bersama seperti biasa ya, saya bersama rekan saya, Bro Eko. Hari ini Selamat siang, Bro Eko. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Apa kabar, Bang Mus? Baik, alhamdulillah. Gimana? Sehat, Bro Eko? Alhamdulillah sehat. Baik ya. Bro Eko, hari ini selanjutnya saya menyapa narasumber kita, Bang Ahmad Hidayat. Bang Matur. Assalamualaikum Bang Matur. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bro Mustafa dan Bro Eko. Saya pakai peci nih ya karena hari Jumat. Hari Jumat pakai peci, pakai koko ini. Pakai peci, pakai kemeja. Sekarang kata pakarnya ganti jadi al-mukarram ya. Al-mukarram jangan sampai almarhum aja. Oke, langsung saja ya, Bro Eko. Isu apa nih yang kita bahas pada siang hari ini? Ya, baik Pak Mus. Jadi ada dua topik hari ini. Yang pertama yang akan kita bahas itu tentang Amerika Serikat, Kanada, Inggris yang walk out pada saat pertemuan di G20 di Washington ya. Nah ini sebagai sinyalemen bahwa kemungkinan KTT G20 nanti di Bali itu mungkin akan ada polemik ya. Sebagaimana yang kita tahu bahwa kehadiran Putin ini tidak disetujui untuk kehadirannya oleh Amerika dan NATO ya. Nah ini mungkin PR Indonesia nih sangat besar nih untuk bisa bagaimana menghadirkan mereka dalam KTT 20 nanti, G20 nanti. Begitu, Bang Mus. Nah, mungkin Bang Matnur nih bisa menyampaikan betulnya apa sih yang terjadi dan bagaimana ke depannya. Bisa memberikan pencerahan ya buat kita semua. Yang terjadi nih di G20. Ya, terima kasih Bro Eko, Bro Mustafa ya. Kejadiannya 2 hari yang lalu, ada saat pertemuan koordinasi G20 para menteri keuangan ya, Minister of Finance dan beberapa central bank ya, itu hadir di pertemuan G20 yang istilahnya adalah preliminary meeting ya, sebelum meeting besar di Indonesia ya. Pertemuan 2 hari yang lalu itu terjadi di Washington DC ya, di mana Menteri Keuangan Rusia saat itu sedang diberikan kesempatan untuk memberikan speech ya. Tapi kemudian yang terjadi adalah Janet Yellen sebagai Menteri Keuangan Amerika bersama bank sentralnya juga the Fed ya, gubernur the Fed itu walk out ya, yang diikuti juga oleh beberapa negara, diantaranya adalah Kanada ya, kemudian Australia ya, UK dan juga negara Uni Eropa ya, termasuk Jerman dan Prancis ya. Saya kira ini satu sinyal bahwa 7 bulan ke depan ini akan menjadi menarik ya. Apakah acara nanti di November 2022 konferensi tingkat tinggi G20 yang berlangsung di Indonesia akan dihadiri penuh atau diwarnai oleh semangat walkout tadi ya. Saya kira kita berharap pertemuan G20 ini
adalah pertemuan yang bisa mengangkat nama Indonesia, bahwa Indonesia ini adalah salah satu negara yang menjadi problem solver ya terhadap persoalan-persoalan dunia. Begitu, Bro. Baik Pak. Nah ini apa istilahnya? Tentu saja Indonesia sebagai penyelenggara KTT kan harus mempunyai performa yang baik ya. Artinya bagaimana Indonesia ini dipandang gitu, ya. Ini menyangkut kewibawaan. Kemarin Turki berhasil ya mempertemukan istilahnya, walaupun Turki ini salah satu anggota NATO tapi dia di posisi netral dan bisa mempertemukan. Nah ini Indonesia bagaimana nih kira-kira Bang? Ya, kalau dilihat dari apa sih tujuan Indonesia sendiri ya ingin menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi ya G20, ini ada beberapa paparan yang saya kira saya ingin sharing ke teman-teman. Sudah terlihat belum ya? Ya, terlihat. Ya, jadi ini adalah satu buklet G20 ya yang saya download dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Di sini kalau teman-teman ingin mengetahui apa sih sebetulnya G20, negara mana saja yang diundang oleh sebagai anggota G20 dan yang diharapkan hadir ya. Nah, di sini peta dunia dan kelihatan Amerika Serikat ya berada di Pasifik ya, Kanada ya, kemudian Argentina, Meksiko, Brazil itu pihak yang diundang. Sedangkan di kubu timur ya ada Rusia, ya, Tiongkok, ya, India, Turki, ya, Indonesia, Australia, Korea dan Jepang ya. Jadi ini negara-negara ini terdiri dari negara-negara kaya ya yang menyusun 2/3 perekonomian ekonomi dunia ya. Jadi ini pertemuan yang sangat signifikan ya. 23 populasi dunia, 75% perdagangan global dan 80% PDB. Jadi kira-kira kalau G20 ini bersepakat ingin melakukan satu inisiatif perbaikan terhadap dunia ya, saya kira ini sudah cukup mewakili 80% PDB dunia ya. Nah, kalau dilihat dari saya ingin masuk ke apa sih sebetulnya yang diharapkan Indonesia? Kenapa Indonesia memilih satu topik ya yang menarik ya. Di sini dipaparkan ya kalau teman-teman lihat ini ya delegasinya yang diprediksi akan hadir 429 delegasi sekitar kali ini pada KTT G20 sendiri. Sementara ada working group ya 8.330 orang, ini prediksi hadir. Nah, kita juga punya logo dan punya tema Recovery Together ya, Recovery Stronger. Dan kemudian kalau kita lihat apa saja prioritas ya yang dibahas dalam G20 ya, di sini kelihatan prioritasnya adalah arsitektur kesehatan global, ya, ada transisi energi, ada transformasi digital ekonomi, ya, dan apa manfaatnya buat Indonesia? Diharapkan acara KTT G20 ini ya, ini membuktikan bahwa Indonesia ini memiliki resiliensi ekonomi, ya, dan ini juga pengakuan atas status Indonesia yang menjadi negara berkembang ya, yang menentukan juga arah dunia. Dan juga diharapkan Indonesia dapat mengorkestrasikan ya agenda pembahasan ya G20 dan juga kesempatan menunjukkan kepemimpinan Indonesia. Jadi saya kira karena ini sangat penting ya acara G20 dan kita juga mengeluarkan anggaran yang luar biasa besar ya, yang diambil dari APBN ya, dan juga itu dari hutang juga ya. Jadi anggarannya hutang juga, kalau tidak sukses maka kita rugi 2 kali ya. Dan juga kita yang jelas rugi opportunity ya, rugi kesempatan. Ada satu peluang yang kita sia-siakan begitu. Nah,
Yang saya takutkan ya, Bro Eko dan Bro Mustafa, event Yang ini biasa hanya sekedar event seremoni biasa, ya, bukan event yang sesuai dengan rencana awalnya. Kenapa cuma event selebrasi biasa saja? Karena para anggota-anggota strategik yang sedang memicu ketegangan global itu tidak hadir. Jadi saya mengkhawatirkan Rusia nanti juga kalau sana itu diikuti oleh China dan India, ya, itu akan apa istilahnya tidak terima perlakuan Barat, ya, yang dipimpin oleh Amerika misalkan. Lah ini cuma sekedar seremoni biasa saja yang tidak berdampak apa-apa. Kalau ini ceritanya, ya, berarti kita ini gagal sebagai penyelenggara KTT G20, ya. Kalau yang hadir adalah hanya salah satu kubu, lah, let's say kubu Western saja, atau yang hadir hanya kubu Rusia saja, ya, maka peran Indonesia sebagai negara penyelenggara KTT ini sangat tidak berhasil, ya. Saya kira itu. Saya berhenti di situ dulu. Ya, berarti sebetulnya kan yang dibutuhkan saat ini ya, Indonesia sebagai tuan rumah ya, KTT G20 itu kan melakukan diplomasi internasional ya, pendekatan kepada masing-masing pihak ini gitu, agar mereka hadir di KTT G20 nanti dan memberikan ide-ide terbaik ya untuk kebersamaan. Berarti kan recovery together, recovery stronger itu. Maksud saya harusnya ada upaya ya dari Indonesia sebagai tuan rumah untuk mulai melakukan diplomasi internasional. Gimana? Ya, saya kira kemarin ya kita sudah bahas kelihatannya tim diplomasi KTT G20 yang dibentuk oleh Presiden Jokowi, kalau menurut saya belum menunjukkan kesungguhannya, ya. Pertama adalah misalnya penunjukan juru bicara Maudi Ayudhya, ya. Ayunda itu kan tidak punya pengalaman diplomasi. Kemudian kalau dikenal dalam dunia internasional kan disebutnya sebagai spokeswoman, ya, juru bicara begitu loh, ya. Yang sebetulnya perannya ternyata bukan peran juru bicara, itu hanya peran PR, ya, seharusnya PR team. Tapi kan di internasional dianggap sebagai spokesman atau spokeswoman gitu ya, speakwoman ya. Jadi orang yang ditempatkan, ya, Maudi Ayunda ini kan tidak punya pengalaman diplomasi. Saya berharap ini harusnya ada perubahan struktur, ya, tim, ya, diplomasinya ini, yaitu melibatkan para diplomat senior, ya, yang kemudian memiliki reputasi, memiliki hubungan baik dengan Rusia, terutama Rusia dan juga dengan Amerika, dengan blok Barat begitu, ya. Jadi bisa mempertemukan para pihak yang sedang tegang saat ini adalah satu prestasi, ya, menurut saya yang harusnya dilakukan oleh Indonesia. Indonesia harus serius mengajak mereka, meyakinkan mereka bahwa pertemuan ini adalah salah satu pertemuan kebaikan, pertemuan dialog. Bagaimana mungkin menyelesaikan konflik kalau tanpa dialog? Nah, ini Indonesia ini harus mampu meyakinkan kedua belah pihak. Yang kedua, saya kok melihat agak lucu kalau hanya sekedar mengundang Ukraina sebagai guest dari G20, ya. Jadi seolah-olah ketika Ukraina diundang sebagai G20, masalahnya selesai. Itu kan narasi yang dibangun oleh para pejabat negara kita, ya, bahwa oh tenang aja, kita akan undang juga Ukraina sebagai guest tamu kita gitu. Meskipun dia bukan anggota G20, kita akan undang, semoga ini semua belah pihak akan hadir. Nah, memang mengundang Ukraina itu menjadi alasan Amerika dan negara-negara Barat tidak walk out gitu misalkan. Kan belum tentu gitu. Dan juga apakah mengundang Ukraina juga diterima oleh pihak Rusia gitu kan? Kan belum tentu gitu. Jadi ini masih ada waktu 7 bulan, ya, karena eventnya kan November 2022. Untuk pemerintah Indonesia itu gercep gitu loh, gerak cepat. Membentuk tim diplomasi yang handal, ya, terdiri dari senior-senior diplomat, ya, kemudian melakukan pendekatan yang aktif, ya, kemudian meyakinkan, dan kemudian ada preliminary meeting dulu, ya, sebelum di November itu harus ada preliminary meeting supaya suasana pas di KTT November itu tidak panas gitu loh. Jadi ada preliminary meeting 1, 2, dan ketiga baru kemudian itu bisa sukses penyelenggaraan KTT-nya. Saya melihat belum ada satu upaya yang cukup serius, ya,
mengatasi ancaman dari Amerika yang akan walkout dalam KTT G20 dan juga tuntutan dari pihak Barat yang menginginkan agar Rusia tidak diundang dalam KTT G20 ya. Nah, kalau dilihat di dunia olahraga misalkan, saya mendapatkan informasi bahwa Wimbledon ya, tenis dunia itu pihak penyelenggara dalam ini adalah World Wimbledon Championship itu tidak mengizinkan Rusia dan Belarusia, atlet dua negara ini terlibat dalam pertandingan. Padahal ini kan satu contoh ya, bahwa ini kan olahraga yang sebenarnya bisa saja pihak-pihak tertentu bisa mengabaikan apa yang terjadi dan kemudian bisa jadi menggunakan olahraga sebagai sarana persatuan. Ya, tapi kemudian pihak Wimbledon, karena Wimbledon ini dikelola pihak Barat ya, itu mengotot pokoknya nggak boleh. Nah, saya khawatir ya G20 ini juga seperti itu. Jadi pihak Barat punya keinginan, misalkan kalau Indonesia tetap mengundang pihak Rusia, nah, kami tetap tidak mau hadir gitu. Nah, kalau begini ceritanya kan harus ada satu negosiasi unggul ya, ulung ya, yang bisa meyakinkan semua pihak bisa hadir. Begitu, Bro. Bro Eko gimana? Ada tanggapan? Atau ya, gini Bang ya? Sebagaimana yang tadi disampaikan. Halo? Ya. Silakan Bro Eko. Ya, ini memang PR besar ya, bahwa Indonesia harus mempunyai strategi diplomasi yang bagus ya. Dalam hal ini tentu harus benar-benar dalam 7 bulan ini bisa menyiapkan tim yang benar matang, yang mampu tentunya berpengalaman ya, dengan segudang pengalaman gitu. Jadi seperti yang disampaikan, kalau di luar dikenal mau di Ayunda ini sebagai juru bicara, ini sebetulnya sedikit meruntuhkan legitimasi ya, karena mungkin bagi sebuah negara menghadapi dia apa istilahnya, ditangani oleh, boleh dibilang anak kemarin sore ya, tanpa bermaksud merendahkan, tapi dalam hal pengalaman ini tentunya akan banyak kritikan. Nah, dari performa sendiri, walaupun ini Sri Mulyani menyampaikan bahwa jalan terus ya, tidak terganggu gitu ya, tapi kita belum melihat bagaimana value apa yang dipunyai Indonesia sehingga mampu membuat Barat ya, dalam hal ini AS dan anggota-anggota NATO yang tergabung dalam G20 ini untuk tertarik datang. Tapi yang jelas tentunya kembali bahwa Indonesia harus benar-benar punya misi besar dalam hal ini, dalam politik luar negeri bebas aktif, yang tentu saja bukan berarti tidak memihak ya. Tapi yang jelas bagaimana menjadi di G20 nanti Indonesia itu bisa menjadi katalisator gitu, bisa mempercepat akselerasi perdamaian. Tapi memang walaupun hanya sekedar bisa menghadirkan aja sudah sebuah keberhasilan ya Bang Madur ya. Karena memang ini situasinya yang sangat sensitif gitu untuk situasi geopolitik gitu ya. Nah, mungkin seperti itu. Bagaimana menurut Bang Madur? Saya kira sebetulnya apa istilahnya ya, key performance indicator bahwa Indonesia itu sukses menyelenggarakan KTT G20 ya sebetulnya ada 3 ya. Yang pertama adalah kehadiran dari seluruh pihak dari G20 ya, terutama yang sedang melakukan ketegangan saat ini antara pihak Rusia dengan pihak Barat begitu ya. Yang kedua, setelah mereka hadir, yang kedua Indonesia juga mampu menjadi seorang fasilitator yang baik untuk memperkuat semangat kerjasama global ya, multilateralism ya. Multilateralism itu kan satu semangat bahwa persoalan global ini tidak bisa diatasi oleh 1-2 negara, ini harus semuanya. Sebagai negara yang menghimpun 80% PDB ya, ini sangat signifikan sekali untuk terlibat aktif gitu. Nah, ketika Indonesia menginisiasi bahwa mari kita bergandengan tangan ya, untuk menyelamatkan bumi kita, maka saya kira
itu adalah hal yang sangat ideal ya yang bisa dilakukan oleh kita sebagai penyelenggara presidensi KTT G20. Nah, yang ketiga, indikator yang ketiga adalah konflik Ukraina dan Rusia ya itu bisa langsung mereda ya dari satu semangat diplomasi KTT G20 ini. Dan saya kira 1, 2, 3 ini adalah satu target yang harus dilakukan oleh diplomat-diplomat Indonesia. Dalam ini adalah para pihak-pihak Kementerian Luar Negeri yang harus mengusahakan bagaimana caranya agar 3 key performance indicator ini bisa tercapai oleh Indonesia, sehingga setelah acara selesai nanti di bulan akhir November, dunia mendapatkan satu kondisi yang lebih tenang ya, lebih damai dan lebih fokus untuk menangani persoalan-persoalan global. Ya, meskipun memang kalau dari saya ya, waktu 7 bulan ke depan ini kan masih banyak kemungkinan sekali yang terjadi, Bang. Kita nggak tahu misalnya bagaimana, siapa nih yang akan, apakah Ukraina akan akan jatuh oleh Rusia, atau misalnya NATO mungkin menyerang Rusia, itu kan makanya kemungkinan ini sangat mungkin banyak terjadi di 7 bulan ke depan ini. Nah, saya pikir sih selain kita berpikir di 7 bulan nanti, juga sebetulnya kan harus ada tim juga yang berpikir dari sekarang nih kan akan kondisi para peserta G20-nya ini. Gitu, Pak. Ya, setuju, betul. Dan saya kira 7 bulan ini juga kan apakah kemudian ketegangannya mereda atau semakin berlanjut, kita kan nggak tahu juga ya. Atau sudah ada yang menang, siapa gitu kan. Nah, kita berharap selama 7 bulan ini betul-betul apapun ketegangan ini akan terjadi, apakah itu better off atau worse off, Indonesia itu harus menunjukkan satu diplomasinya yang aktif, ya, melakukan pendekatan ke seluruh pihak gitu. Jangan seperti sekarang, kalau menurut saya masih diam-diam saja, masih penyelenggaraannya masih disibuk di internal, dan kalau bicara aktivitas mau di Ayunda itu kan hanya memberikan keterangan rilis kepada audiens Indonesia saja. Ingat loh, ini pesertanya bukan orang Indonesia, pesertanya tadi 8.300 sekian itu adalah delegasi internasional. Jadi itu yang harusnya kelihatan aktif gitu loh, meyakinkan dunia internasional bahwa Indonesia siap menjadi tempat untuk bicara persoalan-persoalan global. Nah, ini menurut saya masih kurang ya saat ini, harus diperbaiki. Oke, Bu Eko, ada tanggapan lagi? Kita minta closing statement di sesi ini pada Bang Matut. Ya. Silakan, Bu Eko. Ya, kayaknya cukup jelas ya. Paling yang jelas national interest ya. Artinya KTT G20 ini sebetulnya kalau bisa ditangani secara berhasil, itu tentu akan membawa nama Indonesia akan lebih baik lagi. Dan ya tentu hal-hal yang sekiranya tidak perlu ya akan mendistorsi energi dan fokus ya dari bangsa ini, ya harus diminimalisir begitu. Jadi hilangkan gimmick-gimmick yang tidak perlu ya. Kalau kemarin kan Mandalika tuh ada gimmick yang menarik ya. Rara itu ya, clouds engineer. Nah, kalau untuk acara serius seperti KTT G20 yang seperti itu harus dihindari. Nah, mungkin seperti itu. Ya mungkin dari saya cukup, silakan Bang Mas. Ya, mungkin Bang Matur ada closing statement untuk sesi ini. Ada yang ingin disampaikan? Ya, saya kira kita ingin Indonesia ini sukses menyelenggarakan KTT G20 ya. Karena kesuksesan ini adalah mengangkat nama besar kita sebagai bangsa. Ya, di sini pride kita, nasionalisme kita mendidih ya, kita ingin bangsa ini sukses. Tetapi persoalannya adalah yang sedang dilakukan oleh pemerintah itu belum mengarah kepada kesuksesan, malah hanya mengarah kepada gimmick.
ya gimmick untuk sekedar pencitraan bahwa kita ini hebat, tetapi belum ada kelihatan usaha sungguh-sungguh meyakinkan dari pihak Rusia dan juga pihak Barat yang terlibat konflik saat ini itu untuk duduk bersama. Dan saya kira kalau KTT ini hanya dihadiri oleh satu kelompok saja, let's say hanya kelompok Rusia, China dan sebagainya, tetapi tidak dihadiri pihak Barat memilih walkout misalkan, maka kita harus tahu bahwa itu adalah kegagalan buat kita. Dan kita harus mengusahakan agar itu tidak gagal gitu loh. Nah, saya berharap pemerintah melakukan segala upaya, setidaknya adalah memilih orang yang tepat ya dalam berdiplomasi. Kita punya orang-orang hebat ya, diplomat ulung ya, ini yang dilibatkan agar mereka terlibat aktif dalam meyakinkan baik itu dari pihak Rusia ataupun pihak Amerika bahwa tempat ini ya KTT G20 ini adalah tempat yang tepat untuk merundingkan berbagai persoalan dunia. Saya kira itu, Bro. Oke, cukup jelas ya pandangannya terkait potensi walkout-nya Amerika dan kawan-kawannya di KTT G20. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan isu berikutnya. Beko, ada isu apa kita selanjutnya berikutnya? Ya, isu berikutnya ini sebetulnya sebuah hal yang bersamaan dan kelihatan ini dunia ini tidak apa istilahnya ada standar ganda ya yang bagi Barat gitu ya memandang konflik seperti tadi Rusia dan Ukraina, dan ini yang tidak kalah mengkhawatirkan dan ini sudah berlangsung sangat lama puluhan tahun, yaitu konflik di Palestina, penyerangan-penyerangan yang terjadi oleh Israel pada Palestina, terakhir di penyerangan di Masjid Al-Aqsa ya, ini sangat mengkhawatirkan. Nah, mungkin Bang Matur bisa memberikan gambaran seperti apa ini. Kenapa AS dan sebagainya malah fokus ke sebetulnya hal yang tidak lebih berat, tidak lebih hebat ya, penderitaannya itu dibandingkan dengan Palestina begitu. Ini gimana, Bang? Iya, saya kira yang terjadi seminggu terakhir ya di Palestina ini cukup menarik ya. Situasinya memanas antara Muslim ya dengan Yahudi, terutama seputar Masjid Al-Aqsa ya. Kita tahu bahwa Yahudi ya, menyelenggarakan Passover ya, atau Paskah ya, yang kemudian sekelompok orang diketahui ada sekitar hampir 3.000 orang ya, orang-orang di Palestina itu, Yahudi Palestina itu ingin menyelenggarakan Passover itu di halaman Masjid Al-Aqsa ya, padahal kita tahu ini posisinya bulan Ramadan ya, kita sedang menyelenggarakan ibadah ya, puasa dan juga tarawih di masjid suci itu ya. Ingat bahwa Masjid Al-Aqsa ini yang ada di Palestina ini adalah kiblat pertama umat Islam, dan menurut pandangan umat Islam ini adalah 3 masjid yang sangat disarankan untuk diziarahi ya, di samping Masjidil Haram yang ada di Mekah, Masjid Nabawi yang ada di Madinah, dan juga Masjidil Al-Aqsa yang ada di Baitul Maqdis Palestina gitu. Nah, jadi ini ketegangan ini saya kira akan mengarah kepada perang fisik ini ya. Kenapa? Karena tiap hari kalau kita baca beritanya itu tiap hari ada aja kematian ya, baik itu dari sisi kaum muslimin ataupun ada dari sisi pemukiman Yahudi gitu ya. Jadi Palestina ini adalah isu yang ternyata konflik ya Ukraina Rusia ini juga belum kunjung padam ya, tapi kemudian dunia akan menyaksikan satu konflik baru ya, dalam hal ini adalah perang yang memanas ya, perang fisik antara orang-orang Palestina ya dan juga orang-orang Israel gitu. Nah, kondisi ini akan memperparah situasi ekonomi global ya. Saat ini aja hasil perang Ukraina dengan Rusia saja harga-harga sudah naik ya secara global, harga terutama harga bahan bakar fosil ya. Nah,
Kalau kemudian ini bertambah lagi, ya saya khawatir ini akan lebar juga di kawasan Timur Tengah yang lainnya. Karena gimana pun juga Palestina ini adalah Yerusalem, Masjid Baitul Maqdis ini adalah hotspot untuk pertarungan gitu loh. Dan ini kelihatannya belum ada satu upaya konflik ya, resolusi konflik yang betul-betul diterima oleh kedua belah pihak. Ya, masing-masing ya terutama di kalangan orang Islam ya tetap bertahan bahwa Masjid Palestina itu adalah tanah suci umat Islam yang dibebaskan sejak zaman sahabat Nabi masih hidup, yaitu Umar bin Khattab gitu. Jadi ini nggak bisa begitu saja diselesaikan kecuali memang terjadi kesepakatan bahwa orang-orang Yahudi harus meninggalkan daerah-daerah jajahannya dan mengembalikan tanah-tanah yang ya tahun 1967 itu kembali ke tangan Palestina, begitu. Ya memang kalau konflik Israel Palestina kan ya, artinya sudah berlangsung lama ya, berlangsung sangat lama, kemudian konflik, kemudian akhirnya ada perdamaian, kemudian konflik lagi gitu kan. Nah, memang kemarin kan ketika pandemi sebenarnya tidak terdengar ya di sana terjadinya konflik ya. Ketika terjadi pandemi kemarin ya, naik itu tidak terjadi juga. Nah, kemudian sekarang baru muncul lagi Bang ya. Mungkin kan kalau seandainya, nah ini yang menarik, apa yang terjadi di Rusia ya, di Ukraina Rusia, apakah itu punya korelasi dengan apa yang muncul lagi di Palestina atau sama sekali terpisah sebetulnya, tapi kemudian gimana sih peta konfliknya yang ada sekarang? Ya kalau dilihat penyelenggara atau apa istilahnya pemerintah Palestina sendiri sudah meminta masyarakat di Palestina siap siaga ya. Apa yang terjadi kemarin ya antara Al-Aqsa ya, orang-orang yang berada di masjid kemudian diminta untuk keluar meninggalkan masjid ya, itu saya kira menambah daftar panjang ya dari konflik ini, yang sebetulnya konflik ini kan bermula dari munculnya negara Yahudi ya, dan mereka terus melakukan pembangunan pemukiman baru di atas tanah Palestina. Ini kan sebetulnya penjajahan modern yang ada gitu. Nah, Indonesia saya kira terlepas dari ini adalah masalah agama, Indonesia harus juga bisa memainkan peran, karena kita ini kan undang-undang kita kan mengatakan bahwa kita harus terlibat aktif dalam ketertiban dunia, dan penjajahan di atas muka bumi ini kan harus dihapuskan. Nah, disinilah peran sejarahnya Indonesia. Ya, Indonesia juga mungkin seiring dengan momentumnya penyelenggaraan G20, apalagi ini bulan suci ya, umat Islam Indonesia juga melakukan ibadah puasa. Saya kira ini momentum juga menguji juga sejauh mana kemampuan diplomasinya Indonesia untuk mengurangi potensi konflik ya, potensi perang yang akan terjadi. Kalau perang ini terjadi ya, mungkin yang akan dirugikan adalah bangsa Palestina. Kenapa? Karena mereka kan sudah sekian lama mereka terkepung, untuk makanan saja mereka harus tergantung sama luar gitu. Tidak ada listrik, tidak ada air, suplai kebutuhan pokok menjadi terbatas gitu. Nah, ketika perang ini terjadi, yang paling menderita adalah yang paling lemah, dan dalam hal ini yang lemah adalah bangsa Palestina gitu. Apakah kemudian Indonesia ingin menghendaki terjadi genosida baru ya di konteks dunia modern misalnya? Nah, ini kan yang harus Indonesia pikirkan gitu loh. Ini persoalan Palestina ini, apalagi ada potensi terjadinya perang di sana, ini harus menjadi satu pemikiran ya buat Indonesia juga, untuk berpikir bagaimana Indonesia bisa menjadi pendamai gitu. Jadi di tahun 2022 ini harusnya Indonesia itu menjadi bangsa yang wisdom ya, bangsa yang berani tampil beda, menengahkan konflik-konflik yang ada, karena yang berkonflik ini kan negara-negara besar gitu ya. Dan kalau kita ingin menjadi negara besar ya kita harus menengahkan mereka yang besar ini. Itu kan salah satu membuat Indonesia itu naik kelas begitu ya. Nah, ini yang menurut saya menarik nih Bang ya.
kalau kita menganalisa ya, tadi kan diceritakan berdirinya negara Israel ya di tanah Palestina. Nah, itu kan tidak dia sendiri, tapi disupport ya oleh negara-negara lain. Nah, kalau kita pengen melihat, ternyata kan negara-negara yang mensupport berdirinya Israel sampai hari ini kan negara-negara yang sekarang ada di belakang Ukraina juga gitu. Inggris, Amerika gitu kan. Negara-negara yang mensupport Ukraina adalah negara-negara yang sama juga ketika Israel berdiri kan mengambil posisi untuk mendukung. Nah, ini kan sebetulnya ini kita bisa jadi melihat standar ganda nih dari Barat, dari NATO atas kedua wilayah ini gitu kan. Ini kan sama juga, Palestina juga jadi korban dari Israel misalnya kan. Nah, misalnya mereka berdiri Ukraina misalnya. Nah, ini Ukraina diinvasi Rusia. Tapi apakah dalam hal yang sama tentang konflik Palestina ini, apakah juga berpikir yang sama? Atau memang ya tadi ada standar ganda dalam hal ini? Gitu. Yes, memang kelihatan kepemimpinan Amerika ya sebagai penguasa pasca perang ya perang dunia kedua ini kan menerapkan standar ganda untuk Israel ini ya. Sudah menjadi informasi publik bahwa lobi Israel di Palestina itu sangat kuat ya. Bahkan bangsa Amerika ya, saya ulangi ya, lobi Israel di Amerika itu sangat kuat. Bahkan rakyat Amerika itu rela memberikan APBN-nya itu kepada Israel ya untuk mendukung apa istilahnya ketertiban di sana ya, apa istilahnya bantuan ekonomi, bantuan dasar ekonomi juga diberikan subsidinya ke sana gitu. Jadi emang standar ganda ini seharusnya penjajahan nggak boleh ada, tapi dalam konteks Israel Amerika malah membela Israel gitu. Ya, ini yang menarik, ini yang menjadi satu polemik ya. Double standard ini membuat konfliknya berlarut, tidak selesai. Nah, ini momen yang tepat ya kalau seandainya kita bicara bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, ya konstitusinya juga mengatakan bahwa penjajahan tidak boleh ada, dan juga bangsa Indonesia adalah bangsa terbesar ya yang mayoritas Muslim. Sehingga punya kewajiban untuk menghentikan potensi perang yang terjadi. Jadi saya ingin ingatkan bahwa meskipun ini konfliknya di internal Israel dengan Palestina gitu ya, tetapi karena kita cinta damai dan kita tidak menghendaki adanya perang lagi, ya harusnya Indonesia aktif ya sebelum terjadi perang yang bisa jadi akan berlangsung dalam waktu dekat, let's say mungkin seminggu ke depan, ini bisa dihindari gitu loh dengan kemampuan diplomasi Indonesia. Seharusnya begitu, Bro. Reko, ada tanggapan? Kalau tidak ada kita cukupkan aja, Bro Mustafa. Oke, iya, siap, teman-teman. Jadi saya sih melihatnya sebagai ini juga ya, bahwa sebetulnya dengan apa yang terjadi di Ukraina, apa yang terjadi di Palestina, sebetulnya Indonesia sebagai tuan rumah G20 itu nggak perlu menunggu kan sampai 7 bulan ke depan mau ngapain kan. Jadi sebetulnya ada tindakan-tindakan aktif yang dilakukan, baik itu sebagai posisi sebagai tuan rumah G20 maupun Indonesia sebagai sebuah bangsa yang berdaulat. Jadi kita nggak boleh terlalu terjebak ke formalitas gitu bagi seremonial, yang padahal realnya masalahnya memang lagi terjadi gitu di banyak negara ini. Itu mungkin dari saya, mungkin sekaligus closing statement dari Bang. Setuju ya, saya kira Indonesia ini sebagai negara tuan rumah presidensi KTT G20 ya, ini harus menunjukkan ya dalam waktu dekat ya sampai 7 bulan ke depan harus menunjukkan satu diplomasinya yang canggih, yang sophisticated terhadap konflik-konflik dunia gitu loh. Karena dengan kita menunjukkan bahwa Indonesia itu melakukan diplomasi yang canggih ya, negara-negara besar ya seperti Rusia dan Amerika melihat memang Indonesia ini layak gitu loh, nggak bisa diabaikan, sehingga mereka punya kewajiban untuk tetap hadir di acara KTT G20.
Nah, saya kira inisiatif ini bisa dimulai oleh kita, oleh bangsa Indonesia itu dengan cara melakukan diplomasi ketegangan yang terjadi di Israel dan di Palestina itu. Itu kita punya banyak alasan kenapa kita bisa terlibat di situ. Kita adalah negara yang secara konstitusi diatur menentang penjajahan. Yang kedua, Indonesia juga mayoritas sebagai negara Muslim. Ya, jadi punya satu kewajiban moral juga untuk menamaikan. Kalau Indonesia bisa bergerak cepat, ya setidaknya potensi perang ya kembali terjadi perang di Palestina antara Israel dengan bangsa Palestina itu bisa dihindarkan. Dan saya sangat bermimpi ya Indonesia itu menjadi orang yang mencegah terjadi perang itu. Nah, ketika itu kita bisa dilakukan dan berhasil, ya negara-negara lain juga akan melihat ya, terutama negara Barat akan melihat bahwa Indonesia ini memang negara yang tidak boleh diabaikan. Kalau Indonesia sudah bersedia begitu luar biasa, presidensi KTT G20 ini harus diikuti oleh semua pihak gitu. Nah, saya kira itu salah satu saran kita ya, Bro Mustafa, agar Indonesia ini sukses dalam menyelenggarakan KTT G20. Ya, sukses dan mulai sekarang berperan aktif. Ya. Oke, terima kasih Bang Matnur atas waktunya. Terima kasih Bro Eko atas kesempatannya. Kita cukupkan diskusi biasa hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya, Bro Mustafa. Sampai jumpa. Ya. Ya, Teti, jaga kesehatan. Terus beraktivitas. Salam.